Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Keberadaan ini bernama Jiu Ying. Jika itu benar menurut jiwa Cimi, bahkan dewa asli bintang 5 dilenyapkan olehnya. Maka itu artinya, kekuatan Jiu Ying sebanding dengan langkah ke-6 atau bahkan ke-7 dari keabadian kaisar, bahkan lebih kuat dari imajinasi Xiaoyan. Keberadaan semacam ini, bahkan jika Xiaoyan sekarang merebut avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli, kemudian melakukan teknik pembentuk kehidupan 3 dalam 1, mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan langkah ketiga dari keabadian kaisar. Tapi Jiu Ying di depannya. Dari seberkas cahaya yang baru saja melintas, Xiaoyan kehilangan lengannya dalam sekejap. Dan itu masih dalam kondisi menyatu dengan klon dewa asli. Meskipun ada pelindung tubuh dari jantung guntur, kekuatan tubuh fisik bisa dikatakan tidak diragukan lagi. Tetapi lebih baik menahannya. Terlebih lagi, karena dia terpaksa menghentikan perampasan tubuh. Dia belum benar-benar merebut avatar kaisar pemakan jiwa. Untuk menggunakan teknik pembentuk kehidupan, premisnya adalah dia telah sepenuhnya menjadi avatar Xiaoyan. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa tidak akan ada masalah. Tetapi kadang-kadang, ketika dia memiliki pemikiran seperti ini, kecelakaan tak terduga akan selalu terjadi. Merebut rumah masih kurang dari momen kritis terakhir. Tetapi pada saat ini, kemunculan Jiu Ying memaksa Xiaoyan untuk menghentikan penyitaan dan bergabung dengan klon dewa asli. Jika bukan karena reaksi cepat barusan, melihat seberkas cahaya itu yang berisi kekuatan untuk langsung membunuh Xiaoyan. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami situasi putus asa di sini. Xiaoyan memegang jepit rambut naga dan kaca ponik di tangannya. Keberadaan seperti itu dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat merusak Xiaoyan. Tidak banyak kesempatan yang diberikan kepada Xiaoyan. Dia harus membuat keputusan sesegera mungkin. Dan sekarang, dia harus menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh. Sejak Xiaoyan menjadi dewa pertempuran, kecuali untuk kasus ekstrim, dia hampir tidak pernah menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh. Tapi, keberadaan semacam ini adalah keberadaan terkuat yang pernah dilihat Xiaoyan. Dan Xiaoyan benar-benar seperti semut di depannya. Xiaoyan telah mengalami perasaan seperti ini. Tentu saja, bukan pada tubuh manusia, tetapi di depan Shen Wu. Dapat dikatakan bahwa perasaan itu hampir sama dengan melihat Jiu Ying sekarang. Perasaan tidak penting yang tertandingi dari hati. Goyan, bisakah batasan ini dilanggar? Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Sekarang dia memiliki 2 pilihan, baik untuk melihat apakah Goyan dapat melanggar batasan. Jika dapat ditembus, Xiaoyan mungkin masih memiliki secercah harapan untuk melarikan diri, untuk memastikan bahwa dewa itu hidup. Itu hanya tiruan dan tampaknya tidak begitu penting pada saat kritis ini. Satu-satunya pikiran Xiaoyan saat ini adalah pergi. Jiu Ying terlalu kuat. Tetapi, jika mata anjing tidak dapat menembus batasannya, maka hanya ada satu pilihan untuk menjaga Xiaoyan. Baik menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh untuk menekannya, atau menggunakan jepit rambut berlapis naga dan ponik yang dikatakan permaisuri yang diberikan oleh Yang Mulia. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah ada harapan untuk membunuhnya. Xiaoyan menunggu jawaban Goyan, tapi setelah sekian lama, dia tidak mendengar jawaban Goyan. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum kecut, seperti yang diharapkan. Jiu Ying mungkin terlalu kuat, dan dia berpura-pura mati lagi. Segera,
Xiaoyan bergerak langsung dan mengeluarkan mata anjing yang tersembunyi di balik jubah lengannya. Apakah kamu tidak membuatku malu? Ini bukan formasi. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Melihat Xiaoyan melihatnya dengan acuh tak acuh, Goyan berkata dengan wajah sedih. Membuangnya, yang terakhir buru-buru menyelinap ke jubah lengan Xiaoyan lagi dan gemetar. Mata anjing bisa dikatakan sepenuhnya menafsirkan intimidasi yang lemah dan yang kuat. Ketika menghadapi keberadaan yang kuat, mata anjing itu terlihat seperti kura-kura. Xiaoyan juga merasa tidak berdaya tentang hal ini. Bahkan jika dia tidak menaruh harapannya pada Goyan, Xiaoyan mengepalkan jepit rambut naga dan ponik dengan erat di tangannya. Pada saat ini, dia hanya dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyelesaikan krisis ini. Xiaoyan dengan cepat membuat keputusan dalam pikirannya. Tujuan Jiuying sangat jelas. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang Xiaoyan. Itu jelas karena jiwa Cimi. Adapun bagaimana jiwa Cimi menggerakkan keberadaan seperti itu adalah yang membuat Xiaoyan sangat bingung. Jiuying di ujung, setelah gagal melakukan pukulan, sekali lagi menjulurkan kepalanya. Ini untuk meningkatkan kekuatan serangan. Dan dia tidak ingin terlalu terjerat dengan Xiaoyan. Lagi pula, di depan keberadaan yang benar-benar kuat, semut adalah semut yang dapat dimusnahkan dengan satu pikiran. Saya melihat kepalanya yang panjang seperti piton menonjol keluar dan masing-masing bersinar lagi. Dipadatkan 4 kepala, 4 sinar. Ini untuk sepenuhnya mengunci Xiaoyan, bukan untuk memberi Xiaoyan kesempatan menghindar. Awalnya aku berpikir untuk meninggalkan jepit rambut berlapis naga dan ponik ini untuk nenek moyang istana dewa berburu. Tapi aku tidak menyangka harus menggunakannya di sini hari ini. Mata Xiaoyan langsung membeku. Dan saat ini kekuatan jiwa telah membungkus jepit rambut berlapis naga dan ponik. Xiaoyan merasa bahwa memang ada aura yang sangat kuat dan tersembunyi yang terkandung dalam jepit rambut naga dan ponik. Tentu saja, jika permaisuri berbohong kepadanya, maka itu tidak mungkin terjadi hari ini, dan Xiaoyan harus menjelaskannya di sini. Atau gunakan pagoda kekosongan roh di akhir. Tetapi di sini, Anda telah meninggalkan dunia sensi. Belum lagi di dunia sensi, dia tidak berani menggunakan pagoda kekosongan roh dengan mudah. Bahkan lebih baik. Tetapi dia telah keluar dari sensi saat ini. Setelah dia menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh untuk bertahan kali ini, kemungkinan beberapa akan diambil. Bahkan Xiaoyan tidak dapat menghadapinya sekarang. Saat lapisan pagoda kekosongan roh terus dibuka oleh Xiaoyan, dan ketika dia melihat seutas akar pohon dunia, Xiaoyan merasakan kebenaran dari apa yang dikatakan Zantua. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, kecuali ini benar-benar situasi yang putus asa, kalau tidak pasti tidak akan mudah menggunakan pagoda kekosongan roh untuk menampilkannya. Tidak masalah. Karena kamu ingin membunuhku, aku hanya bisa membunuhmu. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad, dan 4 berkas cahaya terkondensasi di mulutnya. Dan saat berikutnya, mereka melihat bahwa mereka bergegas ke arah Xiaoyan. Kecepatan 4 berkas cahaya sangat cepat, dan Xiaoyan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menghindar. Karena dia tidak tahu apakah itu karena pembatasannya. Xiaoyan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dibatasi saat ini, dan kecepatan gerakan yang dia buat benar-benar mustahil untuk dihindari. Melihat keempat cahaya yang penuh dengan kekuatan penghancur ini, Anda harus tahu bahwa Jiuying hanya menggunakan 4 kepala, dan ada 5 kepala lagi dengan matanya menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun belas kasihan atau emosi. Apa yang harus dilakukan adalah memenuhi janji pada jiwa Cimi. Tidak peduli baik atau buruk,
Setidaknya itu sangat kuat, tapi tetap menepati janji. Berjanji pada jiwa Jimmy untuk menghancurkan Xiaoyan, dan itu untuk menghancurkan Xiaoyan tanpa menahan serangan membunuh. Duar! 4 berkas cahaya melonjak, menembus kehampaan secara langsung, dan seluruh permukaan laut yang hitam tampak terbalik dalam sekejap. Air laut bergolak dengan liar, dan sinar itu juga mengenai Xiaoyan. Mata Xiaoyan memantulkan sinar ini yang dapat langsung membunuh avatar dewa aslinya. Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya yang memegang jepit rambut naga dan poni. Dan tangan ini juga merupakan jubah berlengan yang dihindari mata anjing. Pada saat ini, di bawah semburan cahaya yang kuat, tubuh Goyen yang gemetaran berbalik dan mengintip dengan hati-hati. Awalnya dia masih bergumam dalam hati, itu bukan urusanku dan bukan urusanku. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat 4 berkas cahaya muncul sepenuhnya di bidang penglihatannya, mendekat dengan kecepatan tinggi, mata anjing itu begitu ketakutan hingga membeku dalam sekejap. Memutar matanya lebar-lebar dan langsung pingsan. Tanpa gerakan apapun dan pingsan kali ini sepertinya tidak dipalsukan oleh mata anjing, tapi koma yang sebenarnya. 4 berkas cahaya yang menderu tidak lurus, tetapi meraung ke arah Xiaoyan dengan arah yang tidak beraturan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak mengelak, karena Xiaoyan tahu dengan jelas dia tidak akan bisa menghindari pada saat ini. Selain itu, terlepas dari apakah Xiaoyan dikendalikan oleh pembatasan keempat sinar ini, bahkan jika tidak ada kendali, arah yang tidak teratur dari keempat sinar cahaya ini masih sulit bagi Xiaoyan untuk mundur sepenuhnya. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri atau bersembunyi, maka jika Xiaoyan ingin bertahan hidup di sini, dia hanya bisa mengambil tindakan dan membunuhnya. Sinar itu memadat dengan cepat, dan Xiaoyan hanya berjarak belasan kaki dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan siap menggunakan jepit rambut naga dan ponik saat sinar itu mendekat. Seringkali seperti ini, meski memang begitu berbahaya, itu akan terjadi. Ini adalah saat peluang besar muncul dengan sendirinya. 5 jari Xiaoyan bergerak sedikit, dan ketika dia menggertakkan giginya, dia benar-benar siap untuk membangkitkan jepit rambut kaca naga dan ponik. Namun, pada saat kritis ini, tiba-tiba tirai cahaya muncul di depannya, dan 4 berkas cahaya memborbardir tirai cahaya, mengubah arah dalam sekejap, dan terlontar ke samping. Xiaoyan terkejut dan hampir mengilhami jepit rambut kaca naga dan ponik pada saat ini. Di depan tirai cahaya, sosok cantik muncul dengan sosok tinggi. Lengan giok lembut seperti akar teratai salju. Kaki giok ramping yang indah dan bulat. Dan betis yang tipis dan halus, ditambah dengan otot dan tulang sedingin es yang halus. Lembut dan seperti batu giok, terlihat seperti peri. Dan hal yang paling menarik perhatian adalah 2 telinga runcing muncul dari atas kepalanya. Melihat ini, pupil Xiaoyan langsung menyusut dan dia langsung punya firasat buruk. Orang ini mungkinkah? Xiaoyan menunjukkan kepanikan dan kebingungan. Serangga berkepala 9, lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Sosok itu tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tetapi ketika Xiaoyan mendengar suara itu, jantungnya berdetak kencang. Benar-benar itu esensi kelinci? Xiaoyan menutupi mulutnya dengan ngeri karena dia terlalu terkejut. Suara Xiaoyan tidak rendah dan sosok cantik di ujung sepertinya mendengarnya. Memiringkan kepalanya sedikit dengan sepasang pupil merah khusus, didukung oleh wajahnya yang cantik bersinar seperti batu delima. Bicaralah dengan sopan, kamu adalah roh kelinci. Seluruh keluargamu adalah roh kelinci,
dan aku adalah kelinci awan es yang mulia. Suara tidak senang datang dari Qian Ying di ujung. Kamu sebenarnya seorang gadis. Wajah Xiaoyan penuh kejutan. Sebelum itu, Xiaoyan selalu berpikir bahwa kelinci Bingyun adalah laki-laki. Jadi ketika dia melihat permaisuri memeluknya, dia membiarkan Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Setelah melihatnya, perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat menerimanya. Lagi pula, Xiaoyan mempersulitnya sebelumnya, dan Xiaoyan melakukannya dengan sengaja karena bergesekan dengan tubuh permaisuri yang membuat Xiaoyan merasa jijik. Sekarang ketika dia muncul di depan Xiaoyan sebagai wanita dengan sosok yang kuat, Xiaoyan tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama. Kamu sialan, jika bukan karena permaisuri, aku tidak terlalu malas untuk melakukannya. Aku seharusnya membiarkan serangga berkepala 9 membunuhmu. Kelinci Bingyun di ujung segera mengeluarkan suara kesal. Xiaoyan tersenyum kecut lagi dan lagi. Baru kemudian saya menyadari bahwa kata-kata saya sedikit tiba-tiba datang. Bahkan melipat tinjunya dan menangkupkan tangannya untuk menebus kesalahan. Maaf, aku baru saja mengambil kebebasan. Aku selalu berpikir. Xiaoyan tersenyum kecut. Saya sangat benci, kata kelinci Bingyun. Xiaoyan menggaruk kepalanya, tetapi hanya bisa tersenyum kecut dan tidak bisa membantah. Mulut 3 kelopak, apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoyan berbicara perlahan. Suaranya masih seperti anak kecil. Tidak, saya diperintahkan oleh tuanku untuk melindunginya. Kelinci Bingyun berkata dengan marah, mengalihkan pandangan Xiaoyan. Tuan, apakah Anda berbicara tentang permaisuri? Bukankah dia sudah jatuh? Xiaoyan bingung. Situasinya agak istimewa. Kamu seharusnya tidur. Bagaimana dia memprovokasimu? Mengapa kamu melakukan sesuatu padanya? Tanya Bingyun tuh bingung. Saya dipercaya oleh orang lain mengambil jiwa orang. Kamu harus memenuhi janji itu. Xiaoyan menjawab Bingyun. Yang membuat kelinci Bingyun mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jadi, bahkan jika kamu ingin melindunginya hari ini, aku tetap akan mengambil nyawanya. Xiaoyan tidak akan pernah menelan janji. Suara Xiaoyan keluar, dan sepertinya dia tidak berniat untuk memberikan wajah kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun tidak terburu-buru, hanya tersenyum. Apakah kamu yakin? Tentu saja, saya dapat membalas dendam orang dengan mengambil jiwa orang. Dia sudah membayar jiwanya, jadi itu harus memenuhi janjiku. Jawab Xiaoyan. Aku tidak keberatan kamu ingin membunuhnya, tapi sebelum kamu membunuhnya, kupikir kamu akan sangat tertarik dengan identitasnya. Kelinci Bingyun mencintai Yu Jian. Kelinci berbulu besar dan saat ini telah menjadi cantik, membuat Xiaoyan juga merasa sangat tidak nyaman. Identitas? Apapun identitasnya, aku akan membunuhnya. Xiaoyan berkata dengan tegas, seolah dia harus memenuhi janjinya sebelum menyerah. Pada saat ini, jiwa Cimi mencibir. Diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika Xiaoyan bersikeras membunuh Xiaoyan, kelinci Bingyun tidak akan bisa menghentikannya. Dia adalah tuanmu. Saat berikutnya, kelinci awan es berkata, tidak peduli siapa itu, Xiaoyan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan, tunggu, apa yang kamu katakan? Jika itu benar, itu karena dialah permaisuri jadi sadar kembali. Dan dia meninggalkan kekuatan terakhirnya untuk dia datang. Kelinci Bingyun mengangguk dan segera melihat hantu itu menghilang. Berubah menjadi awan kabut hitam dan bergerak menuju Xiaoyan meraung. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan dia segera membuat persiapan defensif. Tetapi ketika kabut hitam menyapu, Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun niat membunuh. Setelah kabut hitam melayang di sekitar Xiaoyan selama beberapa saat,
itu melayang di depan Xiaoyan. Kabut hitam menghilang dan berubah menjadi sosok yang berlutut dengan satu lutut menghadap Xiaoyan. Jiuying, selamat untuk Sun Sang. Kamu akhirnya datang menjemputku. Air mata berkaca-kaca di mata sosok itu, dan ketika dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan terkejut. Mata anjing itu hanya memiliki satu mata, yang terlihat agak lucu. Tetapi sosok di depannya memiliki 9 pasang mata di wajahnya, yang lebih menakutkan. Serangga berkepala 9, jangan lupa, aku terus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mengingkari janjiku, dan aku harus memenuhi janjiku apapun yang terjadi. Suara marah kelinci Bingyun terdengar. Janji? Janji macam apa? Akulah yang sembrono, dan aku harap kamu akan memaafkanku.